Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Yoga Adiutama dengan NIM 2014 103 703 11139 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Game Ralusign sebagai penunjang pembelajaran peraturan lalu lintas berbasis Android. Lalu lintas. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan maupun orang dalam suatu ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan sendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung yang disediakan oleh pemerintah. Pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas menurut data yang terdapat pada Polda Metro tahun 2017 pada bulan April tercatat sebanyak 100.122 pelanggar, yang mana jumlah ini naik pada bulan Mei, yaitu sebanyak 124.909 pelanggar. Data lain juga menyebutkan bahwa pada operasi yang digelar oleh Polres Malang pada bulan Agustus hingga September tahun 2019, terdapat sebanyak 3.000 pelanggar. Pada operasi yang sama yang dilakukan oleh Polres Cilacap pada bulan dan tahun yang sama, juga terdapat 1.843 pelanggar, yang mana pelanggar ini didominasi oleh pelajar maupun mahasiswa. Penyebab-penyebab pelanggaran lalu lintas. Yang pertama adalah tidak memakai helm untuk pengguna motor, tidak menggunakan sabuk pengaman untuk pengemudi mobil, melawan arus, melanggar rambu lalu lintas, melanggar lampu lalu lintas, serta tidak membawa SIM untuk pelajar di bawah usia 17 tahun. Untuk mencegah pelanggaran lalu lintas ataupun meminimalisir pelanggaran lalu lintas, menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 200 Ayat 3C dapat dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini dikembangkan sebuah media pembelajaran interaktif yang berupa game edukasi untuk pengenalan rambu lalu lintas pada anak usia 10 hingga 12 tahun. Game edukasi merupakan sebuah game yang tidak hanya menyediakan sebuah hiburan untuk anak-anak, melainkan juga membiarkan mereka untuk belajar materi yang telah disediakan. Game edukasi juga bertujuan untuk memberikan penjelasan, pengetahuan, maupun pembelajaran terkait konteks materi yang telah dipilih dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Usia yang ditargetkan pada penelitian kali ini yaitu berkisar antara usia 10 hingga 12 tahun. Mengapa? Karena pada sebuah artikel yang menjelaskan tentang recall memory, terdapat sebuah penjelasan mengenai usia 10 hingga 14 tahun adalah usia yang mencapai intensitas paling besar dan paling kuat untuk daya menghafal serta daya memorisasi, sehingga anak mampu memuat jumlah materi ingatan paling banyak. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah bagaimana membuat game sebagai media penunjang pembelajaran dalam berlalu lintas untuk anak usia 10 hingga 12 tahun. Bagaimana mengembangkan game pengenalan rambu lalu lintas yang menarik untuk anak usia 10 hingga 12 tahun. Adapun tujuan penelitiannya adalah merancang dan membuat sebuah game pengenalan rambu lalu lintas yang menarik bagi anak usia 10 hingga 12 tahun, membuat game sebagai media penunjang pembelajaran dalam berlalu lintas pada anak usia 10 hingga 12 tahun. Batasan masalah untuk penelitian kali ini adalah yang pertama, game hanya sebagai penunjang pembelajaran berlalu lintas. Yang kedua, game hanya dikhususkan untuk perangkat mobile dan OS Android. Yang ketiga, game hanya ditujukan untuk anak usia 10 hingga 12 tahun. Yang keempat, tema game hanya pada rambu dan peraturan umum berlalu lintas. Yang kelima, game bersifat single player. Yang terakhir adalah konten penunjang game edukasi tentang lalu lintas terdiri dari maksimal 20 pertanyaan. Metode penelitian. Sebelum memasuki metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini,
Penulis menggunakan beberapa alur penelitian sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah analisis masalah, kemudian studi literatur, yang ketiga adalah pembuatan aplikasi, kemudian pengambilan dan pengujian data, kemudian analisis data, yang terakhir adalah hasil dan kesimpulan. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu MDA Framework, di mana MDA Framework sendiri merupakan sebuah pendekatan formal untuk memahami sebuah game, serta untuk menghubungkan jarak antara game design dan game development, di mana metodologi MDA Framework ini akan menjelaskan dan menguatkan proses interaktif untuk tujuan pengembangan, pendidikan, dan penelitian. Komponen yang terdapat pada MDA Framework antara lain mechanics, dynamics, serta aesthetic, di mana komponen mekanik sendiri merupakan beberapa tindakan tingkah laku dan mekanika kontrol yang diberikan kepada para pemain menyesuaikan dengan konteks dari game yang mereka mainkan bersamaan dengan beberapa konten yang ada dalam game tersebut. Berikut merupakan flowchart ataupun alur yang terdapat pada game Ralusan. Pada game Ralusan sendiri terdapat beberapa game rule yang harus dipatuhi oleh para pemain, yaitu terdapat 2 stage. Satu stage terdiri dari beberapa tantangan dan pertanyaan. Player diberi waktu awal yang akan terus berkurang. Player akan mengalami kekalahan ataupun game over ketika player kehabisan waktu, player melanggar rambu larangan, dan player tidak mentaati peraturan umum lalu lintas. Dan player akan berhasil menyelesaikan suatu stage ketika player sudah tiba di titik tujuan sebelum waktu yang ditentukan habis. Kemudian, player akan dapat tambahan waktu selama 10 detik setiap kali menjawab pop-up quiz dengan benar. Pada mekanik sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah genre dan topik, di mana genre game Ralusan sendiri yaitu Adventure Simulation dengan topik yang diangkat adalah lalu lintas. Yang kedua adalah goal atau tujuan, di mana tujuan dari game Ralusan adalah untuk mengenalkan peraturan dan rambu lalu lintas kepada anak-anak usia 10 hingga 12 tahun. Platform yang dituju adalah OS Android. Kemudian target usia untuk game Ralusan sendiri adalah usia 10 hingga 12 tahun. Level pada game Ralusan terdapat 2 level, serta konsep art. Konsep art yang akan diterapkan pada game Ralusan terdiri dari 3 bagian, yaitu 3D model, 2D model, serta audio, di mana 3D model sendiri dapat berupa jalan, bangunan, maupun environment atau lingkungan yang berupa tumbuhan, pepohonan, maupun bebatuan. Kemudian ada 2D model yang berupa beberapa button, karakter NPC, maupun interface Windows yang terdapat pada game Ralusan. Kemudian terdapat audio, yaitu background musik, sound effect, serta button audio. Dynamics. Dynamics menjelaskan tentang perilaku runtime dari bagian mechanics berdasarkan inputan yang diberikan oleh player, serta setiap output dari waktu ke waktu atau bisa dipahami sebagai gameplay. Berfungsi juga untuk menarik ekspresi ataupun pengalaman bermain yang terdapat pada poin aesthetic. Komponen dynamic sendiri terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah storyline, yang kedua adalah karakter, yang ketiga adalah control game, yang keempat adalah challenge atau tantangan. Berikut merupakan desain awal dari control game yang akan diimplementasikan pada game Ralusan. Yang dapat dilihat pada tampilan ini adalah yang pertama adalah main menu, di mana ketika player menekan tombol play, maka player akan langsung ditujukan dan masuk ke dalam tampilan gameplay yang terdapat beberapa button untuk menggerakkan player sendiri. Kemudian ada timer, serta ada button pause, di mana ketika button pause ini ditekan, maka game otomatis akan berhenti sejenak dan keluar pop-up pause menu. Kemudian ketika player sudah selesai atau menyelesaikan stage 1 dengan baik, maka akan keluar pop-up stage selesai yang menandakan bahwa player berhasil melewati stage tersebut. Namun ketika player gagal atau kehabisan waktu dalam stage tersebut, maka akan keluar tampilan game over, di mana ketika game over, player dapat mengulangi tahap awal dari stage tersebut ataupun kembali ke main menu.
Pada permainan game Ralusen sendiri terdapat pop-up kuis rambu yang berfungsi untuk mengenalkan rambu yang terdapat pada game Ralusen, serta ketika player menjawab benar, maka akan mendapatkan tambahan waktu selama 10 detik. Namun ketika player menjawab salah, tidak akan mendapat penalti apapun. Komponen challenge atau tantangan. Pada game Ralusen sendiri terdapat 2 stage di mana tiap stage terdapat beberapa tantangan yang mengharuskan player untuk menyelesaikan tantangan tersebut untuk menyelesaikan stage tersebut. Di mana peningkatan level tantangan atau kesulitan tantangan meningkat setiap player telah menyelesaikan suatu stage untuk masuk ke stage tahap berikutnya. Untuk contoh sendiri, stage 1, waktu awal pemain adalah 60 detik. Namun ketika di stage 2, waktu awal player adalah 90 detik. Mengapa? Karena titik awal player ke titik akhir lumayan jauh untuk di stage 2. Dan jalan agak memutar, dan untuk tantangan serta pop-up quiz yang terdapat pada stage 2 lebih banyak dibandingkan dari stage 1. Aesthetic. Komponen aesthetic menjelaskan tentang poin apa saja yang dapat membuat permainan terasa menyenangkan. Kemudian bagian ini juga berfungsi sebagai feedback ataupun penilaian apakah ekspresi para pemain sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ketika bermain permainan yang telah dibuat. Komponen aesthetic. Aesthetic sendiri terdiri dari beberapa komponen yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sensation, yaitu sensasi ketika memainkan permainan Ralusen. Yang kedua fantasi, membuat pemain atau player percaya apa yang terjadi pada game Ralusen. Yang ketiga naratif, yaitu memiliki alur atau cerita drama yang akan berkembang seiring berjalannya game tersebut. Kemudian ada challenge atau tantangan yang terdapat pada suatu game. Yang kemudian ada fellowship atau interaksi antar pemain yang dimana akan menciptakan sebuah interaksi sosial. Kemudian ada discovery untuk membuat player dapat mengeksplorasi dunia yang terdapat pada game. Kemudian ada expression yang menunjukkan ekspresi dari pemain ketika memainkan game tersebut. Yang terakhir ada submission, yaitu waktu luang yang diberikan pemain untuk bermain suatu game agar tidak terlalu sulit maupun dapat dimainkan secara santai. Hasil implementasi dan pembahasan. Yang pertama, implementasi mekanik. Mekanik yang diimplementasikan pada game Ralusen meliputi mekanik AI, sensor, traffic light, serta mekanik player movement. Mekanik AI. AI yang diterapkan pada game Ralusen merupakan AI kendaraan, yaitu mobil, dengan pergerakannya menggunakan algoritma Notepad. Notepad sendiri merupakan algoritma yang menghubungkan antara satu node dengan node yang lainnya hingga membentuk sebuah jalur yang akan dilewati oleh AI tersebut agar bergerak sesuai dengan rute jalur yang telah disiapkan. Kemudian terdapat mekanik sensor, di mana mekanik sensor ini hanya diterapkan pada objek AI yang berfungsi untuk mendeteksi objek yang terdapat pada bagian depan AI, yang mana ketika objek tersebut terdeteksi oleh AI, maka AI tersebut akan berhenti atau mengurangi kecepatan. Namun ketika objek tersebut sudah menjauh ataupun tidak lagi terdapat di depan AI, maka AI tersebut akan berjalan sesuai dengan rute yang telah disediakan. Kemudian ada mekanik traffic light, yaitu lampu lalu lintas, di mana mekanik traffic light ini menggunakan metode animasi untuk menentukan kapan waktu lampu merah menyala, lampu kuning menyala, serta lampu hijau menyala. Yang terakhir adalah mekanik player movement, di mana pergerakan dari player sendiri hampir sama dengan cara bergerak AI, namun dalam mekanik player movement ini, player dapat menggerakkan secara manual dan secara bebas agar dapat mengeksplor dunia yang telah disediakan pada game Ralusen. Implementasi dynamic. Implementasi dynamic ini merupakan hasil dari implementasi desain sketsa awal yang telah dirancang, kemudian dijadikan sebuah gameplay atau interface yang menarik untuk dimainkan. Di mana dalam implementasi dynamic ini terdapat beberapa interface, yaitu interface main menu, interface gameplay, interface pause menu, interface pop-up quiz, kemudian ada interface stage clear, serta interface stage failed.
Kemudian komponen estetik yang telah diimplementasikan pada game Ralusen meliputi Sensation, Challenge, dan Discovery. Pengujian. Dalam penelitian kali ini terdapat 3 tahap pengujian, yaitu fungsionalitas, validitas, serta uji pemahaman. Pada uji fungsionalitas sendiri menggunakan metode black box, yaitu untuk mengetahui apakah hasil keluaran dari sebuah unit uji yang telah diuji sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian terdapat uji validitas, yaitu untuk mengetahui apakah suatu aplikasi permainan dapat dijadikan sebuah media pembelajaran alternatif atau tidak. Uji validitas terdiri dari 3 spesifikasi, yaitu yang pertama adalah pedagogical spesifikasi, yaitu untuk menentukan apakah konten atau isi dari game tersebut sesuai dengan tema atau materi yang akan disampaikan. Kemudian apakah game tersebut dapat dijadikan sebuah dasar penilaian maupun perbaikan nilai dari materi yang akan disampaikan. Kedua adalah playful specification, yaitu untuk mengetahui seberapa menyenangkannya game tersebut dan seberapa dapatkah game tersebut dimainkan. Kemudian ada technical specification, yaitu untuk mengetahui apakah grafik, sound, audio, maupun engine yang terdapat pada game tersebut berjalan dengan semestinya, serta untuk mengetahui apakah game tersebut dapat diinstal dengan mudah pada suatu perangkat keras. Berikut merupakan hasil uji validitas dengan pedagogical specification yang memperoleh total rata-rata 77%, yang menunjukkan bahwa konten atau isi yang terdapat pada game Ralusen sudah sesuai dengan tema, peraturan, dan rambu lalu lintas. Kemudian Ralusen juga dapat dijadikan dasar untuk perbaikan maupun penentuan nilai dari pemain. Kemudian playful specification yang memperoleh total rata-rata 69,5% menunjukkan bahwa game Ralusen juga menyenangkan dan menarik untuk dimainkan. Namun, game Ralusen tidak dapat dimainkan secara multiplayer atau hanya dapat dimainkan oleh satu pemain dalam waktu yang bersamaan. Kemudian technical specification yang memperoleh total rata-rata 51,8% menunjukkan bahwa grafik atau tampilan yang disediakan cukup bagus dan menarik. Audio dan sound sudah terdengar cukup jernih, namun Ralusen tidak menyediakan panduan instalasi maupun sistem minimal yang diperlukan untuk instalasi game Ralusen. Dari ketiga spesifikasi tersebut diperoleh rata-rata keseluruhan 69,6%, yang berarti game Ralusen dapat dijadikan media alternatif pembelajaran berlalu lintas untuk anak-anak usia 10 hingga 12 tahun sesuai dengan tabel yang telah ditampilkan. Kemudian terdapat uji pemahaman dengan alur yang dapat dilihat sesuai dengan bagan atau diagram yang telah ditampilkan, di mana hasil ujian atau hasil uji pemahaman untuk tahap praktek sendiri, rata-rata kelompok eksperimen mendapat 73,9, sedangkan kelompok kontrol mendapat rata-rata 53,2. Sedangkan untuk hasil post-test sendiri, kelompok eksperimen mendapat rata-rata 92,2, kelompok kontrol mendapat rata-rata 69. Dari 2 tahap pengujian yaitu prates dan postes dapat dilihat kenaikan dari 2 kelas tersebut, yaitu sebesar untuk kelas eksperimen 18,3 dan untuk kelas kontrol yaitu 15,8. Dengan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode MDA Framework berhasil diimplementasikan pada pembuatan game Ralusen. Kemudian rata-rata dari bagian pedagogical specification adalah 77%, yang menunjukkan bahwa konten dan tema pada Ralusen sudah berisi tentang peraturan dan rambu lalu lintas di Indonesia. Kemudian playful specification dengan rata-rata 69,5% membuktikan bahwa game Ralusen juga menyenangkan serta menarik untuk dimainkan oleh kalangan anak-anak. Yang kemudian technical specification dengan rata-rata 51,8% menunjukkan bahwa komponen grafik, audio, dan tampilan yang disajikan cukup bagus. Total rata-rata dari ketiga spesifikasi yang diperoleh adalah 69,6%, yang membuktikan bahwa game Ralusen dapat dijadikan media alternatif sebagai pembelajaran peraturan lalu lintas di Indonesia. Kemudian
Hasil prates dan post-tes kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Dan yang terakhir, game Ralusen dapat dijadikan media pembelajaran alternatif tentang lalu lintas. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.